Kala itu ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, aku punya anak, anakku durhaka. Panggil dulu anak kamu sini, kita tabayun." Anaknya datang, dia bilang, cerdas nih anak walaupun bandel durhaka ya. "Wahai Umar, apakah yang durhaka itu cuman anak sama orang tua atau orang tua juga bisa durhaka sama anak?" "Oh, orang tua juga bisa durhaka sama anak." "Apa ciri kedurhakaan orang tua kepada anak?" Kata Umar bin Khattab, 3. 1, ketika dia tidak memilih pasangan yang baik. Kita nikah ibu-ibu, gak milih suami yang baik, suaminya bejat, suaminya gak tahu agama, suaminya gak bisa baca Quran, suaminya ahli maksiat. Hati-hati, kita udah menyiksa anak cucu keturunan kita karena memilihkan suami yang salah, memilihkan ayah yang salah. Makanya kalau nikah sefrekuensi kan enak ya Bu ya, betul nggak? Suaminya rajin ngaji, istrinya rajin ngaji. Kalau datang ke pengajian gandengan, ayah, aduh enak banget ya, ayah tentram kita. Umroh barengan, gandengan, ibadah tiap malam tahajud barengan, ini enak. Tapi ada banyak memang perempuan-perempuan yang diuji dengan suami yang tidak baik. Tapi insya Allah itu mudah-mudahan jadi pahala besar yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, orang tua yang durhaka tatkala dia salah memilih pasangan. Yang kedua apa? Ketika dia memberi nama yang buruk kepada anaknya. Ini anaknya dinamain ju'lan, artinya kumbang. Ya kan gak ada nama baik, berarti kan gak ada makna yang baik. Karena manusia nanti dipanggil di akhirat kelak sesuai dengan namanya. Siapa namanya? Muhammad. Oh Masya Allah. Siapa namanya? Abdurrahman, Abdurrahim. Itu kan enak manggilnya. Tapi ada orang yang namain anak sembarangan, asal ketemu dia nengok apa itu ditamain anaknya. Dulu saya punya tetangga ayah saya daerah Cipinang, anaknya itu dinamain Pengki. Kalau Pengki kan sepemahaman kita itu ya buat serokan sampah ya, betul. Jadi ayahnya habis lahiran tuh, kalau orang zaman dulu kan jarang yang lahiran ke rumah sakit, ya. Kalau ke bidan itu udah paling keren tuh. Kebanyakan sama dukun beranak dulu orang-orang kampung itu. Itu lahiran keluar ayahnya bingung nama anaknya siapa, ngelihat Pengki lagi berdiri tuh. Udah Pengki aja dah namanya. Ada lagi yang lucu, ini bener. Yang kedua, jadi ini relate ya. Tadi Pengki, bener itu dia namanya Pengki. Di tetangga saya daerah Jaktim itu. Ada lagi belum lama saya jalan di daerah Batan sana, Ciputat, ya. Pasar Jumat itu kayaknya udah lama juga sih, 2 tahunan yang lalu. Ada tanah dijual tuh kosong pinggir jalan. Namanya Ribut bin Riuh. Hubungi Ribut bin Riuh. Saya bilang ya Allah, anaknya namanya Ribut, bapaknya namanya Riuh. Jadi sekeluarga kacau semua kali ya. Satu ribut, riuh. Ada ya. Jadi ya Allah, saya bilang ya itu mungkin yang seperti itu karena nggak sengaja namain, atau yang kedua mungkin kurang pemahaman agama. Kita yang sudah lebih banyak ngaji, paham agama, jadi lebih aware, hati-hati namain anak. Ya anak zaman sekarang, apalagi anak milenial, namain anak sekarang itu keren-keren banget Bu. Kita punya cucu namanya susah-susah bener. Betul ya? Coba deh yang udah pada punya cucu, nyebutnya susah gak? Sepanjang benar ya Allah. Arsyaika, Lubaina, ini dipanggilnya Eca aja udah katanya. Panjangan ya banyak ya, Gaza dan lain sebagainya. Itu ada, saya pernah tausiah akikah waktu itu di Jakarta Timur juga. Anaknya namanya Cimori. Ini bukan lagi endorse ya. Cimori itu yogurt kan ya? Iya, kalau di Indonesia yogurt, tapi kalau di Jepang atau di luar sana mungkin ya nama orang juga gitu. Cimori itu saya waktu akikah saya mau ketawa nggak enak, saya mau nahan tawa udah nggak kuat lagi gitu ibaratnya. Jadi pengen ke Jepangan. Boleh nggak boleh aja, tapi sebagai seorang muslim yang baik, lebih baik namanya itu diambil dari ayat Quran.
diambil dari sholawat, nama orang-orang solih, keluarga Nabi, nama para Nabi, ummahatul mukminin itu lebih bagus. Kita punya anak namanya Fatimah, Khadijah, Abdullah, gitu ya. Tuh kalau orang Arab namain anak itu nggak panjang-panjang. Saya kemarin pas umroh itu sama suami mampir ke toko parfum. Bawa anak, saya kemarin umroh bawa anak kecil kan Bu ya. Bawa anak saya yang pertama usia 6 tahun. Ditanya sama orang Arab nih yang jaga parfum ini. Haji, ini man ismu katanya. Siapa namanya? Anak saya namanya Ahmad Nabil Falsafa Nasution. Panjang juga tuh ya. Empat kosakata itu kalau bikin paspor kan harus 3. Jadi Nasutionnya nggak kebawa. Nasution itu marga bapaknya gitu. Ahmad Nabil Falsafa Nasution. Terus kata orang Arab, tuwil jiddan, panjang bener itu katanya. Kalau adat kami di Arab nggak ada yang begitu. Antum siapa namanya? Ditanya suami saya. Kata suami saya bilang Azhari Nasution, Muhammad Azhari Nasution. Harusnya nama anak antum begini kata orang Arab itu, Nabil Al-Azhari. Kelas katanya. Karena orang Arab itu kan punya anak begitu, ya. Ahmad Al-Kusyairi, dah. Muhammad Al ini, udah. Tapi kalau orang Indonesia mereka bingung, kok panjang-panjang namanya. Udah gitu susah disebutnya gitu ya. Nah itu nggak masalah, tapi sekali lagi lihat maknanya. Jangan sampai kita salah makna namain anak kita, karena itu jadi doa. Kita namain anak kita Abdul Ghani, hamba yang kaya raya. Ini jadi doa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya udah gede, dia kaya raya. Kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya harta semuanya. Gitu, ya. Itu yang harus dilihat. Jadi durhaka orang tua tatkala dia memberikan nama yang tidak baik kepada anaknya. Yang kedua. Yang ketiga, tatkala seorang ibu atau ayah tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Boro-boro ngajarin, mentasmikan dari lisannya nggak pernah. Ada ibu yang nggak bisa baca Quran, tapi dia sadar diri. Dia paham, ya Allah saya nggak bisa baca Quran, saya pun masih a i u e o gitu, terkait makhraj dan lain sebagainya, maka saya carikan guru untuk anak saya. Ini orang tua yang baik. Ada orang tua yang udah kagak bisa ngaji, tajwidnya kagak bisa, makhrajnya kemana-mana, ngajarin gak bisa, anaknya mau ngaji kagak boleh, kemudian gak dipanggilin guru lagi. Wah ini orang tua yang durhaka, karena tidak ada ikhtiar atau usahanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Tuh, ada satu keluarga, ibu-ibu, saya lupa metodenya apa itu di Mesir itu. Jadi satu keluarga itu para penghafal Quran termasuk anaknya yang kecil-kecil, udah hafal 30 juz. Saya lupa metode apa namanya ya. Ini luar biasa. Saya pernah ngobrol juga sama seorang ibu yang anaknya sudah hafal Quran di usia 7 tahun, itu sudah hafal Quran sekitar 15 juz sampai 17 juz. Ya. Kalau anak kita kan kadang-kadang usia segitu ya masih juz 30, ada yang tinggi-tinggi juz 29, 28, itu juga karena tuntutan sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Ini udah hafal. Begitu ditanya, ternyata faktor terbesar anaknya bisa hafal Quran itu karena ibunya. Karena ibunya. Ibunya walaupun bukan penghafal Quran, bukan hafidhah, bukan hafiz, tapi ketika ngandung anaknya tuh demen baca Quran. Tuh coba tuh yang Hilya, hafiz RCTI yang pertama, kan dia hafal Quran tuh sekarang udah 30 juz. Adik-adiknya masih kecil pun udah hafal tuh berapa juz. Itu ibunya cerita, kata ibunya, Ustazah saya tuh waktu ngandung anak saya 1 bulan mengandung 1 kali hatam baca Al-Quran. Jadi 9 bulan kandungan 9 kali hatam. Bukan cuman Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf biar ganteng, Maryam biar cantik gitu. Begitu lahir anaknya jelek, dia marah-marah, nggak terima sama Allah. Ya Allah, saya tiap hari baca Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, kok anak saya nggak sesuai ekspektasi saya. Dia datang ke ulama, ya, dia bilang ke guru, Ustazah kemarin suruh saya baca surah Yusuf Maryam, katanya biar mudah melahirkan. Saya pengen anak saya cantik kayak Maryam, ganteng kayak Yusuf, tapi kok jauh banget malah begini. Kata ustadz sama ustazahnya, coba lihat lakinya dah Bu.
Kan anak nggak jauh turunan dari emak bapaknya katanya. Gitu ya. Ya biarpun kata orang anak kita kurang cakep, kalau kata kita emak bapaknya mah cakep aja udah ya Bu ya. Betul ya? Sama kayak kita punya suami, kata orang, ih mau aja dia nikah sama itu sih katanya. Kalau menurut kita mah ya ganteng-ganteng aja, udah yang terbaik yang Allah kasih gitu kan ya. Nah itu jadi baca Quran jangan niatin buat ganteng sama cantik. Kalau nggak ganteng cantik sakit hati kita nanti ya. Pengennya apa? Solih, soliha, maka semua ayat Quran itu bagus dibaca. Tuh, mereka mengandung 9 bulan 9 kali hatam. Ketika anaknya sudah lahir, lisan ibunya pun ikut andil. Jadi kata dia bilang, Ustazah, jadi kalau misalkan mau tidur malam, anak saya lagi tidur nih, itu kan belum deep sleep ya, belum yang tidur bener-bener nyenyak, masih kayak ngedenger suara dan lain sebagainya. Itu ibunya terus mentasmikan, terus memurojaah ayat Quran, walaupun cuma surat An-Nas tuh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, diulangin terus sampai 33 kali. Keesokan harinya tiba-tiba anaknya hafal. Kenapa? Dia dengar dari lisan ibunya. Murotal juga di setel terus, begitu habis subuh dibangunin sholat subuh, ayahnya yang ngulangin lagi. Oh, Masya Allah, ini kolaborasi yang epik, suami istri murojaahin depan anak-anaknya.